Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berikut adalah bentuk katekese. Ditinjau dari segi penyajiannya, katekese dapat dibedakan dalam 3 bentuk, ya. Yang pertama, bentuk praktis. Nah, bentuk ini mengarahkan peserta katekese untuk bergiat dan rajin dalam mempraktekkan kehidupan agamanya. Nah, itu. Maka dihimbau terus untuk rajin. Ya, apa kata Rasul Paulus? Ya. Janganlah kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau yang pemalas itu adalah orang yang pasif, munafik. Bahkan kata Amsal itu, belajarlah dari semut. Karena semut itu adalah makhluk yang paling rajin dan bergotong royong, ya kan? Nah, itu kata Amsal kan. Nah, jadi bentuk praktis mengarahkan peserta katekese untuk bergiat dan rajin dalam mempraktekkan kehidupan agamanya. Rajin beribadah. Nah, makanya setiap kali diumumkan oleh pengurus gereja bahwa akan ada pelayanan ini, pelayanan itu, ya kan? Misa, ibadat sabda, ibadah hari Minggu, retret, rekoleksi, bimbingan penyuluhan dan katekese, ya kan? Itu kan bagian dari rajin beribadah. Nah, rajin beribadah itu ya ikutlah dia misa dan kebaktian itu. Rajin berdoa dan berdeposi, nah itu. Ya. Rajin berdoa dan berdeposi bagi yang Katolik ya pada bulan Maria ya mari kita berdeposi bersama Bunda Maria. Ya, untuk mencintai Tuhan Allah dengan doa rosario. Pada saat sebelum Prapaskah atau pada masa Prapaskah kemarin ya, devosional jalan salib. Ibadah jalan salib. Berikutnya bergairah menghadiri perayaan Ekaristi, bergairah. Anda ajak berbuat kejahatan hawa nafsu jak bergairah, masa datang ke gereja untuk kebaktian atau misa tidak bergairah? Orang yang tidak bergairah datang ke gereja itu berarti dia mulai untuk tidak setia kepada Allah. Harus bergairah, bersemangat. Ya. Kalau tidak punya semangat, kalau bahasanya itu kan ruah roh itu kan semangat. Kalau orang Dayak kehilangan semangat tuh apa yang terjadi? Ya, harus nyaruk semangat. Nah, paham ya? Jadi semangat ya. Kalau tak punya semangat, suam-suam kuku bagaimana? Ya. Dan perayaan lain, bergairah menghadiri perayaan Ekaristi dan perayaan lain, mengenal baik masa-masa liturgi, segala sarana dan peralatannya. Sumber utamanya adalah liturgi gereja. Nah, bagi yang Katolik nih ya, jelas. Berikutnya bentuk katekese, yang kedua bentuk historis. Bentuk ini memperdalam pengenalan umat akan sejarah penyelamatan dari pihak Allah yang diawali dengan janji-janji mesianis dalam perjanjian lama dan memuncak dalam pribadi Kristus dalam perjanjian baru. Jadi janji-janji mesianis itu dari perjanjian lama itu sudah terjadi, tetapi memuncak pada pribadi Kristus dalam perjanjian baru. Jelas. Sumber utamanya adalah apa? Kitab suci. Sekali lagi saya imbau bagi yang belum memegang kitab suci, peganglah kitab suci itu. Jangan pegang rokok aja, pegang HP aja. Kalau memang mau kitab suci elektronik, ya pegang HP-nya, buka kitab sucinya. Ya, kata Santo Hieronymus, kalau mau mengenal Allah itu harus membaca kitab suci. Bagaimana kita bisa membaca kitab suci kalau kita megang pun tidak mau? Bagaimana kita mau baca kalau buka aja tidak mau? Ya. Jadi jangan pikir itu lalu kita tuh hanya mendengarkan ya, tapi kita harus ya memiliki kitab suci itu. Peganglah kitab suci itu, ya. Berikutnya ya, setelah bentuk praktis, bentuk historis, ada bentuk sistematis. Nah, bentuk-bentuk katekese, ya. Bentuk sistematis, bentuk ini menyajikan kepada umat ajaran teologis dan dogmatis yang tersusun secara sistematis, singkat dan padat. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berkali-kali sudah saya sampaikan ajaran-ajaran gereja itu dengan sistematis, singkat dan padat.
Tetapi banyak kita itu mungkin karena kelalaian atau kesibukan kita atau kecapean kita atau kelemahan kita, sering barang itu diulang-ulang, ya enggak masalah. Kan ada lagu berulang kali kan gitu. Aku mencoba. Nah, silakan. Ya. Makanya ya, biasanya bimbingan penyuluhan dan katekese ini saya rekam lalu saya sharekan di YouTube. Bagi yang ingin mendengarkan kembali silakan. Nah, sumber dalam bentuk sistematis itu adalah buku katekismus. Nah, bagi gereja Katolik itu sumber katekese sistematis itu adalah buku katekismus. Katekismus itu tebal ya. Itu semua ajaran gereja itu ada terdapat di katekismus. Ya, bahkan ada yang tanya jawab ya. Pada praktiknya bentuk-bentuk tersebut berbaur. Tidak murni hanya satu bentuk yang dilaksanakan, sebab nampaknya unsur-unsur yang ditekankan oleh masing-masing bentuk saling berkaitan. Misalnya ajaran biblis atau ajaran kitab suci. Ya, ajaran biblis, historis, teologis, dogmatis dimaksudkan untuk membantu umat semakin menyadari penyelamatan Allah melalui gerak gerejanya. Jadi ya, penyelamatan Allah itu melalui gerejanya. Jadi kalau tidak tergabung dalam gereja, bagaimana Anda mau selamat? Karena Yesus itulah yang mendirikan gereja. Yesus itu kepala gereja. Kalau tidak datang ke gereja berarti tidak mau taat kepada Kristus. Nah, jadi itu harus direfleksikan ya. Jadi jelas ya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip katekese. Prinsip-prinsip katekese yang pertama, usaha katekese merupakan tanggung jawab seluruh umat sebagai gereja. Tanggung jawab kita. Jadi kalau ada yang tidak datang ke gereja pada hari ini, tidak ikut bimbingan, kok waktu ikut kegiatan retret banyak, ikut kegiatan ini banyak, ya berarti ada tanggung jawab yang kita lepaskan. Berarti kita dosa kelalaian. Katanya ada 93 orang, tapi yang hadir yang itu-itu saja. Payah Pak, ya kan, harusnya dia sudah dewasa, tapi tidak mau gabung. Ya, itulah menjadi orang Kristen yang menganggap dirinya congkak, sombong, ataupun acuh tak acuh, cuek, atau menganggap tidak penting. Ya, jadi pertama, usaha katekese merupakan tanggung jawab seluruh umat sebagai gereja, tanggung jawab kita. Yang kedua, usaha katekese mementingkan proses. Ingat itu. Jadi bapak-bapak yang sudah mengikuti proses, terima kasih. Terkadang ada yang tidak mau mengikuti proses. Comot sana, dengar sini, ya. Padahal ini sudah bertahun-tahun nih proses bimbingan penyuluhan dan katekese, ya. Bagi yang sudah mengikuti tahunan ya, terima kasih. Tapi ada yang mungkin baru 1 hari, 2 hari, seminggu ikut, ya. Udah megang kepala, lemah, letoy, tidak bergairah, ngantuk lah. Ya itulah setan iblis sedang menggoda Anda, ya kan? Kalau udah setan iblis menggoda Anda, ya udah, ya ada guyon begitu, ya. Enak ke gereja bisa membuat kita tertidur. Kalau di kamar tuh mana? Ya. Jadi mementingkan proses ya bapak-bapak, saudara-saudara. Bukan hasil yang langsung instan. Tiba-tiba mendengar firman Tuhan lalu bersaksi langsung bertobat. Ya kan ada beberapa tuh. Langsung bertobat, bersaksi dia, wah begini begitu. Habis itu keluar dari tempat ini, balik lagi ke kehidupan lama. Tenang Pak, nanti kalau saya sudah keluar saya akan melayani Pak. Ya kan? Keluar dari grup dan menghilang dia. Ya. Kembali ke rutinitas lama. Dia hanya ya suam-suam kuku saja. Dengan kata lain, yang lebih utama adalah bukan target atau hasil yang sudah dicapai. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sering ya kita hasil yang dicapai. Kalau ikut kegiatan ini ramai karena dikasih makan, snack, ya kan? Kalau ikut bimbingan penyuluhan katekese dari Katolik nih udah hendak dikasih makan, diomeli, dimarahi lagi katanya.
ya kan? Nggak can katanya, ngapain katanya. Itulah orang Kristen yang panas-panas tai ayam. Dianggapnya itu makanan itu sama seperti iblis katakan, rubahlah batu menjadi roti. Tidak seperti itu. Manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah itu, ya. Lalu, ya, dengan kata lain yang lebih utama adalah bukan target atau hasil yang sudah dicapai, melainkan proses menuju atau memperoleh hasil. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, bersyukurlah bapak-bapak sudah masuk di tempat ini, sudah ada gedung gereja, sudah belasan tahun ini, ya. Fasilitas gereja sudah memadai. Bapak-bapak tinggal datang, duduk, diam, dengar, ya. Ini mungkin yang mengikuti proses lamanya, ya, yang paham itu diceritakan Pak Andre kali. Kalau mau tahu itu almarhum Pak Lulu itu lebih tahu lah sejarah riwayatnya itu, ya. Sekarang sudah bisa menggunakan yang namanya daring, ya kan, prosesnya kan, tidak perlu tatap muka langsung, harus pergi ke sana, ya. Jadi, ya, menjadi bagian dari anggota gereja ini bukanlah sesuatu hasil, tetapi suatu proses yang panjang. Ketiga, peserta katekesis sebagai subjek atau pelaku yang berperan dalam proses. Jadi bapak-bapak lah yang berperan dalam proses ini. Bapak-bapak lah yang menjadi agen perubahan, ya. Bapak-bapak lah yang mengajak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang beragama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, untuk hadir di tempat ini. Bukan disuruh oleh petugas atau oleh pegawai. Dulu ada bapak yang, ya, semua sel diperiksanya supaya hadir. Sekarang itu adalah tanggung jawab kita untuk mengajak. Walaupun orang itu tidak mau, diajak terus-menerus sampai bosan lah. Pasti ada perubahan yang terjadi. Jangan sampai, pasti ada yang ngomong, ngapain lah, kita ini kan sama-sama napi, sama-sama orang jahat, biarlah. Atau kadang yang mengajak orang tuh tidak mudah. Kita bisa dicela, dihina, diomongkan macam-macam. Berikutnya yang kelima, katekese berupaya mendorong umat, ya. Tadi ya, katekese membantu orang menghayati imannya dalam situasi aktual. Orang mampu mewujudkan imannya secara konkret dalam hidup, ada integritas antara iman dan hidup bersama orang lain. Jadi jangan bilang ucapan kita kasih tapi kita masih menghina orang. Kita kasih terhadap istri kita tapi istri kita datang menjenguk kita lalu kita marahi. Anak kita datang, ya kan, tidak kita sayangi. Nah ini tidak ada integritasnya kita.